Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkaya sudah, anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Yahya Waloni, seorang mantan pendeta yang dengan hidayah Allah memilih jalan Islam dan menjadi ustadz yang gigih dalam menyuarakan tauhid. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang menyampaikan khutbah Jumat. Sungguh, kita tahu ini adalah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, yang dalam keadaan menyampaikan ayat-ayat Allah. Seperti yang kita ketahui ciri khasnya beliau dalam menyampaikan ayat Allah, yang selalu menggelegar dan selalu semangat dalam menyampaikannya. Apalagi dikabarkan dari pengurus masjid, dalam khutbah kedua, beliau sedang menyampaikan pentingnya bertauhid kepada Allah. Inilah khutbah terakhir Ustaz Yahya Waloni rahimahullah, yang direkam oleh jamaah salat Jumat sesaat sebelum beliau wafat. Allazi ja'ala awalal ashuril hurmis syardi Zulqa'dah وَجَمَعَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ لَا يُشْفَقَ فِيهَا لَهُ حِمَايَةً لِلْحَجِّ وَالصَّدَقَ وَحْدَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي أَنْجَزَ عَهْدَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي حَقَّقَ لَهُ حَمْدًا الَّذِي جَاهَدَ بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَبَذَلَ جُهْدَهُ. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha Musa yaqulu ya bunayya inni ashabil manami ani asma'uka fanzur wa satarah. Qala ya abati fa'al ma tumar satajidun insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, atau bertepatan pula dengan tanggal 6 Juni tahun 2025 Hijriah, tahun 2025 Miladiah. Kau mungkin dari belahan dunia ini, dari ujung ke ujung dunia, tengah berbahagia merayakan peringatan hari Nahar, melaksanakan sebuah nampak kilas kembali kepada sejarah yang membentang luas di alam semesta ini mengenai kehidupan seluruh umat manusia, wabil khusus umat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memantapkan sebuah kesuksesan di dalam kehidupan dunia hatta akhirat adalah implementasi ketauhidan yang disempurnakan oleh sosok contoh teladan yang menjadi pembimbing guidance dalam kehidupan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anak sematawayang, putra Khalil Allah yang rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikisahkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan sosok keturunan, dan kemudian beliau menuju Baitul Maqdis, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan, agar dianugerahi seorang sosok putra, anak
untuk mendampingi kehidupan suami istri. Waktu terus berlalu begitu lama. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke tempat halaman, tempat kampung halamannya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim dikenal sebagai Nabi yang ikhlas, Nabi yang jujur, Nabi yang berkorban bagi diri dan orang lain. Pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1.400 ekor kurban, 300 lembu, 1.000 kambing, dan 100 ekor unta. Masyarakat yang ada di kalangan kampung beliau berdecak kagum, memuliakan, memuji akan keikhlasan kurban yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembari mereka berkata, wahai Ibrahim, begitu banyak kurban yang engkau berikan, tak satu pun kami dari semua yang hadir ini mampu memberikan kurban sebanyak itu. 1.400 kurban. Ibrahim sebagai manusia biasa tentu merasa gembira, merasa senang apabila mendengar kalimat untuk memuji beliau. Sembari beliau berkata, jangankan 1.400 korban, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak keturunanku mendengar munajat doa yang saya sampaikan, insya Allah anak saya pun akan saya korbankan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Ibrahim lupa bahwa dia pernah bernazar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seketika datanglah pengakuan, datanglah sebuah ujian. Mimpi falama balagha mau saya oleh bunaya ini anafil manam ani asbauka fansur masadar ya abatifal matumar satajuni insyaallah minasabri. Maka datanglah mimpi itu. Setelah sampai anak ini pada usia yang sanggup, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbauka fansur masadara. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, ya abati al matumar satajiduni insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dengan qiyamah millata Ibrahim. Sungguh kematian adalah kepastian, dan setiap jiwa akan kembali kepada Rabb-nya. Ustaz Yahya Waloni rahimahullah telah kembali ke hadirat Allah dalam keadaan yang mulia saat berdiri menyampaikan khutbah Jumat, menyerukan tauhid, dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di atas mimbar. Saya jadi teringat oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dan begitulah akhir kehidupan beliau, meninggal dalam kebiasaan mulia, yakni berdakwah dan menyeru manusia kepada Allah, seperti yang biasa beliau lakukan semasa hidupnya. Semoga kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, di atas iman dan amal saleh, dan semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan beliau. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa ceramah dari para habib yang sangat kontroversi. Ternyata tidak sedikit para habib yang memberikan ceramah kontroversi. Pertama, habib lebih mulia dibanding kiai. Di video pertama ini kita menyaksikan Habib Taufik Assegaf yang sedang memberikan ceramah tentang kemuliaan Ahlul Bait keturunan Nabi.
Beliau mengatakan jika ada orang yang bertanya lebih mulia Habib atau Kiai, jawabannya adalah lebih mulia Habib. Beliau memberikan perbandingan seperti sebuah tongkat yang bagus dengan tongkat yang pernah digunakan Nabi. Tentu saja tongkat yang pernah digunakan Nabi jauh menjadi lebih mahal meskipun sudah tua dan keropos, karena tongkat yang pernah digunakan Nabi mengandung berkah. Begitu juga dengan Kiai dan Habib, meskipun Kiai memiliki ilmu dan akhlak yang bagus, tetap Habib lebih mulia meskipun Habibnya bodoh, karena bagaimanapun Habib adalah keturunan Nabi. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek. Masyhadnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus, ini tongkat pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama, kalau perlu udah keropos, Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun, apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya juga. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun, dengan junun. Kedua, kalian pribumi dan kami prilangit. Dalam cuplikan satu ini seorang habaib sedang membalas komentar netizen yang mengatakan kami pribumi dukung Kiai Imad 100%. Beliau pun merasa bahwa komentar ini mengandung provokasi dan ingin memecah belah umat Islam. Habib ini mengatakan sejak kapan ada pribumi dan non-pribumi, ini adalah komen yang memecah belah umat dan komen yang paling lucu. Karena sang Habib merasa tidak terima, si Habib pun tertawa sambil mengejek dengan mengatakan orang Indonesia adalah pribumi dan kami prilangit. Kami pribumi dukung Kiai Imad 100%. Inilah narasi paling provokatif yang muncul di zaman ini. Yang paling lucu, oke deh. Kalau ente pribumi berarti kita prilangit, maka kalau ente pribumi berarti kita prilangit, maka kalau ente pribumi berarti kita prilangit, maka untuk melawan pribumi harus pakai prilangit. 3. Wali Songo berasal dari Yaman. Di dalam tayangan ini kita dapat menyaksikan Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor bersama Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudor asal Yaman. Dalam ceramahnya, Habib Abdullah menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui ulama Tarim Yaman. Sumbernya berasal dari India hingga sampai ke Indonesia. Lanjut beliau mengatakan bahwa Wali Songo juga berasal dari Yaman. Habib Hasan sebagai penerjemah pun mengatakan jika Indonesia dan Yaman tidak bisa dipisah. علماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Dulu saya itu dipersekusi pendukung kaum kamu itu, yang ditipu oleh kaum kamu itu, pencuri nasab, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, pendusta kamu itu. Mau menjajah negeri kami dengan wajah cantik dan tampan kalian itu, dengan hidung mancung kalian membohongi kami umat Islam. Gak usah ikut campur urusan politik. Kalau kamu sendiri gak jelas warga negaraannya, kamu orang Indonesia, kamu cinta NKRI,